Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang bagian pendahuluan pada sebuah artikel ilmiah. Di sini saya mengambil dari template laporan tugas akhir Fakultas Informatika, yang mana di template tersebut dijelaskan secara singkat. Pada slide ini, pada video ini saya berusaha untuk membahas secara lebih panjang lebar lagi. Ya, jadi untuk isi bagian pendahuluan itu utamanya menerangkan dua hal. Yang pertama adalah menerangkan tentang apa. Kemudian yang kedua menerangkan tentang mengapa. Ya, jadi apa itu menerangkan topiknya itu apa. Ya, nanti ada diterangkan secara lebih detail lagi apa topiknya, kemudian mengapa topik tersebut dipilih. Penjelasan tentang apa dan mengapa di pendahuluan ini dijelaskan secara lebih detail dibandingkan dengan yang sudah dijelaskan di abstraknya. Jadi di abstrak sudah dijelaskan tentang apa topiknya, kemudian mengapa dipilih topik tersebut. Tapi di abstrak tersebut hanya dijelaskan secara sangat ringkas ya. Kemudian di pendahuluan ini dijelaskan dengan lebih detail lagi. Ya, kemudian bagian pendahuluan ini juga menjelaskan tentang tujuan ya. Dan juga sekilas tentang metode penelitian ya. Berbeda dengan abstrak, kalau di abstrak itu dijelaskan secara lengkap semua isi tulisan, yaitu poin apa, kemudian mengapa, kemudian juga bagaimana. Bagaimana itu maksudnya adalah solusi yang dilakukan oleh penulis ya. Itu di abstrak dijelaskan, tetapi kalau di pendahuluan tidak dijelaskan karena nanti akan dijelaskan di bagian yang lain ya. Umumnya di bagian pendahuluan ini hanya terdiri dari satu bagian atau section, tidak dibagi-bagi lagi menjadi subsection karena tulisan ilmiah termasuk laporan tugas akhir di Fakultas Informatika itu relatif pendek ya. Jadi sekitar kalau di laporan tugas akhir Fakultas Informatika itu hanya 8 halaman. Jadi umumnya tulisan-tulisan juga di konferensi, di jurnal, umumnya pendahuluan tidak dibagi-bagi lagi menjadi subbagian-subbagian. Namun waktu kita membuat sebagai draft dan juga sebagai sarana latihan penulisan akademik dan juga untuk memperjelas bagian pendahuluan itu sebaiknya dibagi menjadi beberapa subbagian ya. Jadi waktu kita membuat sebagai draft dan juga sebagai sarana latihan ya, sebaiknya dibagi-bagi. Kemudian nanti kalau sudah final, kalau sudah mau disubmit, misalkan disubmit ke konferensi atau disubmit ke jurnal atau mau dipakai untuk sidang tugas akhir, bagian-bagian itu dihilangkan kemudian dijadikan satu. Bagian-bagian itu, subbagian-subbagian itu misalkan ada latar belakang, kemudian topik dan batasannya ya, kemudian tujuan, kemudian organisasi tulisan ya. Jadi ini salah satu kemungkinan subbagian yang ada di bagian pendahuluan, yang nantinya subbagian ini dihilangkan, artinya dijadikan satu bagian saja pendahuluan itu ya. Untuk latar belakang, kembangkan penjelasan dengan membuat secara lebih detail yang sudah diabstrak
dua hal berikut ini. Yang pertama adalah mengapa, ya. Jadi mengapa dijelaskan. Mengapa topik yang dipilih itu dianggap menarik dan atau penting untuk dikerjakan. Jadi alasannya itu apa? Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa pendahuluan itu salah satunya adalah menjelaskan tentang mengapa. Kemudian ini yang kedua, diterangkan juga kekurangan kondisi saat ini untuk topik tersebut, yaitu di sini kita menerangkan gap atau kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Artinya diharapkan penelitian kita ini menjembatani kesenjangan kondisi tersebut. Artinya kondisi yang diharapkan bisa dicapai dengan kita membuat penelitian ini atau kita membuat tugas akhir ini, ya. Ya, tentunya gap di sini bukan gap yang sangat besar, ya. Kalau untuk levelnya level sarjana misalkan gitu, atau level master S2 gitu, bukan gap yang terlalu besar, tapi ada gapnya yang gap itu ditutupi atau dijembatani sehingga diharapkan gapnya itu kecil atau tidak ada lagi setelah selesai tugas akhir atau tesisnya. Kemudian juga jika pada judul tulisan kita dituliskan misalkan menggunakan pendekatan atau metode atau algoritma tertentu, jelaskan secara singkat alasan pemilihannya, ya. Jadi misalkan di judul dituliskan misalkan menggunakan algoritma X gitu, ya. Maka pada bagian ini, pada bagian pendahuluan ini, jelaskan alasannya mengapa memilih atau menggunakan pendekatan atau algoritma atau metode tersebut. Kemudian ada subbagian berikutnya, yaitu topik dan batasannya. Ini menerangkan tentang apa, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, perlu diterangkan tentang apa topiknya. Nah, ini diterangkan di subbagian ini, topik dan batasannya. Topiknya apa, kemudian batasannya bagaimana, ya. Subbagian topik dan batasannya bisa juga dinamakan sebenarnya ini adalah perumusan masalah atau identifikasi masalah, ya. Subbagian ini menerangkan tentang apa. Ini suatu hal yang sangat fundamental yang harus diterangkan, sehingga kalau pembaca sudah selesai membaca bagian pendahuluan ini, diharapkan sudah jelas apa yang dikerjakan, apa topiknya dan apa batasannya. Kalau di bahasa Inggris, subbagian ini sering dinamakan dengan problem statement atau problem identification. Ya, jadi subbagian ini mempunyai fungsi menjelaskan topiknya, yaitu apa isu atau permasalahan yang sudah atau akan dikerjakan, ya, untuk proposal atau yang sudah dikerjakan untuk laporan tugas akhir, ya. Dan kalau diperlukan, ya, untuk lebih memperjelas bisa juga disampaikan definisinya atau pengertian-pengertian untuk hal-hal atau untuk istilah-istilah yang penting, ya. Hal-hal atau istilah-istilah yang penting perlu disampaikan juga, ada definisi atau pengertian. Meskipun penyampaian definisi dan penjelasan pada sebagian ini dilakukan secara naratif, yaitu secara deskripsi saja dan informal, artinya tanpa formula matematis, ya.
Ya, kemudian untuk mempermudah dalam menuliskan subbagian ini, ya, dapat dipandang subbagian ini membuat penjelasan kata-kata kunci pada abstraknya. Jadi ada abstrak dan judul. Jadi ada kata-kata kunci, ya, yang di abstrak itu ada daftarnya. Yang daftar kata kunci itu biasanya diambil dari abstrak dan judul, ya. Jadi contohnya di penjelasan di bagian abstrak ada kata-kata kunci dan kemudian itu dijelaskan, ya. Dengan penjelasan di subbagian ini, maka topiknya menjadi jelas bagi pembaca. Jadi salah satu yang sangat penting perlu diterangkan topiknya itu apa. Nah, ini diterangkan di sini. Ya, kalau kita gambarkan, ya, ada sebuah algoritma. Maka algoritma ini menjelaskan apa inputnya, ya, apa inputnya dan output, ya. Jadi input dan output dari algoritma tersebut. Ini ada algoritma contohnya. Jadi topik dan batasannya tadi dengan jelas menerangkan tentang inputnya, ya. Jadi kalau digambarkan, misalkan ada algoritma, ini adalah menerangkan apa itu menerangkan ini. Kemudian kalau di sini langkah-langkahnya ini menerangkan bagaimana, dan menerangkan bagaimana ini tidak kita tuliskan di pendahuluan, ya. Kita tidak tuliskan di pendahuluan, tapi di bagian lain yang ada setelah pendahuluan. Ya, oleh karena itu sangat dianjurkan, ya, di bagian pendahuluan sangat dianjurkan untuk menerangkan apa inputnya dan apa outputnya serta contoh kasusnya. Contoh kasus inputnya contohnya datanya seperti apa, outputnya contohnya datanya seperti apa. Yang contoh yang sederhana, contoh yang singkat saja. Kemudian perlu juga menjelaskan tentang batasan, ya, batasan-batasan pekerjaan, ya. Jadi penyederhanaan, batasan-batasan, di mana batasan ini merupakan penyederhanaan permasalahan, ya. Dengan adanya batasan ini, maka penelitian bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita, artinya resource-nya, waktunya, dan lain-lainnya. Dengan adanya batasan ini sebenarnya membuat pekerjaan semakin jauh dari ideal, ya. Ya, karena memang kondisinya seperti itu. Ya, jadi dengan batasan masalah itu adalah pembatasan-pembatasan permasalahan agar menjadi lebih sederhana sehingga bisa atau layak dikerjakan. Karena kalau tidak ada batasan-batasan menjadi sesuatu yang sangat kompleks sehingga tidak bisa atau tidak layak dikerjakan sesuai dengan yang kita punya, baik resource-nya, jadwal kita, waktunya, maksudnya adalah dengan terbatasnya waktu, terbatasnya resource, dan lain-lain. Batasan tersebut diperlukan karena kita mempunyai keterbatasan sumber daya, keterbatasan resource, ya. Keterbatasan resource itu bisa baik itu komputasi atau data dan lain-lainnya. Misalkan keterbatasan waktu, keterbatasan data, kemudian keterbatasan kemampuan juga misalkan. Contoh batasan, contoh penyederhanaan yang dituliskan sebagai batasan tersebut antara lain misalnya data. Misalnya data yang ditangani itu relatif sedikit, ya, dibandingkan dengan kalau penelitian-penelitian lain untuk topik serupa yang kita kerjakan. Batasan ini juga bisa berupa proses yang dikerjakan. Misalkan ada satu subproses yang dikerjakan secara manual, yang idealnya
dikerjakan secara otomatis ya. Akan lebih baik kalau setiap batasan kita tuliskan alasannya mengapa ada batasan tersebut. Seperti misalkan contohnya jumlah data yang digunakan, misalnya contohnya 500, di mana 500 itu relatif sedikit dibandingkan dengan kebanyakan penelitian untuk topik yang sejenis ya. Misalnya mengapa seperti itu? Misalnya karena keterbatasan kemampuan komputer yang tersedia, atau karena sulit mengumpulkan atau membangun data. Kemudian juga contohnya batasan itu misalkan ada proses pelabelan ya, proses pelabelan misalkan peran semantik yang dilakukan secara manual ya. Jadi idealnya secara otomatis tapi dilakukan secara manual. Misalnya alasannya adalah karena untuk alat bantu otomatis itu belum kita dapatkan. Karena memang misalkan masih sesuatu yang jarang atau belum kita temukan, misalkan untuk pelabelan peran semantik untuk bahasa Indonesia ya. Namun kalau kita membuat batasan masalah, ada yang tidak boleh atau tidak layak kita sebut sebagai batasan ya. Yaitu kalau sudah jelas tidak perlu dimasukkan sebagai batasan, misalnya sudah tercerminkan pada judul ya, contohnya seperti itu. Misalkan contohnya untuk tugas akhir dengan judul yang mengandung misalnya ada kata-kata kesamaan semantik antar kata, maka tidak perlu lagi ada dikatakan batasan, yang dihitung adalah kesamaan semantik antar kata saja ya. Karena di judulnya memang sudah ada, yang di judul itu ya udah secara jelas disebutkan, sehingga tidak perlu disebutkan lagi di batasan. Kemudian pemilihan atas data tertentu, jadi misalkan menggunakan data, misalkan data berita dari misalkan dari sumber berita mana gitu, misalkan tidak perlu dimasukkan ke dalam batasan, biasanya seperti itu, kecuali kalau data tersebut dianggap terlalu sederhana. Ya, misalkan contohnya di sini ada tugas akhir. Yang tugas akhir itu topiknya adalah pembangunan basis data parafrase. Ya. Dalam batasan masalah tidak perlu disebutkan bahwa database yang digunakan misalkan diambil dari situs web tertentu. Ya, informasi bahwa data yang digunakan diambil dari situs web tertentu itu akan disampaikan, tapi disampaikan di tempat yang lain ya. Di tempat yang lain, misalkan untuk proposal itu di bab 3 perancangan sistem. Contoh lain yang tidak tepat kalau dimasukkan sebagai batasan, misalkan ini pembuatan sistem dengan bantuan NetBeans, ini bukan batasan ya, karena dikatakan tidak tepat karena batasan nanti ada hubungannya dengan saran ya, saran di bagian kesimpulan. Jadi tidak tepat kalau misalkan kemudian nanti ada saran sistem untuk kedepannya dicoba juga dengan bantuan selain NetBeans ya. Jadi ini contoh batasan yang tidak tepat ya. Ya, jadi salah satu ciri batasan ya, salah satu ciri batasan yang bisa dipakai layak untuk sebagai batasan ya adalah bisa dipakai pada subbagian saran ya. Subbagian saran atau studi lebih lanjut yaitu atau future work pada bagian kesimpulan ya. Jadi ada sarannya ya. Saran tersebut digunakan agar TA berikutnya misalkan akan dikembangkan lagi. Dikembangkan itu salah satunya adalah dengan melonggarkan batasan atau bahkan meniadakan batasan tersebut ya. Ini adalah salah satu ciri kalau kita
milih apa sebagai batasan permasalahan. Kemudian berikutnya di bagian pendahuluan itu ada tujuan. Di tujuan ini menerangkan apa yang hendak dihasilkan. Misalnya hendak dihasilkan apa? Misalkan sistem atau dataset atau keduanya atau yang lain. Dan kondisi yang akan dicapai. Artinya jelas sistem yang bagaimana atau dataset yang bagaimana. Tujuan ini bisa juga sebenarnya ya digantikan dengan research questions ya. Jadi pertanyaan yang hendak dicari jawabannya dengan penelitian. Ya. Namun untuk kasus tugas akhir disarankan menggunakan tujuan saja, bukan research questions ya. Ya, di tujuan ini menerangkan apa yang hendak dihasilkan, kemudian tuliskan juga kondisi yang hendak dihasilkan tersebut, di mana kondisi itu kondisi yang terukur. Yang terukur yaitu bisa diukur dengan metrik evaluasi ya. Dengan metrik evaluasi yang kita pilih, metrik evaluasi yang kita pilih kita tetapkan ya. Jadi satuan untuk evaluasi atau pengukuran seperti misalkan akurasi atau kecepatan atau yang lain-lain. Jadi misalnya contohnya metrik evaluasi adalah akurasi, atau misalkan kalau dataset itu misalkan seberapa besarnya atau seberapa besar atau kondisi dataset yang seperti apa. Kemudian juga penulisan untuk tulisan yang final yang hendak kita kirim ke konferensi atau ke jurnal atau untuk sidang tugas akhir sebaiknya nanti bentuknya narasi bukan poin-poin. Ya. Tujuan-tujuan yang kita tetapkan ya itu menjadi bahan untuk menentukan eksperimen. Kita menentukan skenario eksperimen, apa yang akan kita lakukan, apa yang hendak kita lakukan di eksperimen. Eksperimen itu apa saja. Dengan kata lain, eksperimen itu sesuai dengan tujuan. Jadi ada kaitan antara eksperimen dengan tujuan. Kemudian kesimpulan juga harus selaras dengan tujuan. Jadi kita lihat di sini antara tujuan dengan pengujian dengan kesimpulan itu ada hubungannya. Ya, jadi kesimpulan itu kesimpulan dari tujuan. Jadi misalkan hendak membangun sistem ya. Nah, sistemnya itu apakah di sini terbangun, kemudian apakah terbangunnya itu tercapai sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Ya, jadi kesimpulan itu menjawab tujuan, dijawabnya dengan pengujian ya. Karena untuk informatika kita kesimpulan itu diambilkan dari pengujian dan analisis hasil pengujiannya. Kemudian akan lebih bagus kalau kita tuliskan juga adalah kontribusi. Ya, jadi di bagian pendahuluan ini akan lebih bagus juga kalau disebutkan kontribusi. Ya. Kontribusi utamanya itu apa? Ya, kontribusi mahasiswa, kontribusi penulis itu apa? Ya. Kontribusi ini ya, penjelasan tentang kontribusi itu sebenarnya sudah dijelaskan di bagian abstrak dengan sangat singkat. Yang kemudian pada bagian pendahuluan dijelaskan dengan lebih detail lagi. Sebagai catatan, untuk level sarjana seperti misalkan tugas akhir, tidak dituntut kontribusi kebaruan. Jadi tidak dituntut kebaruan ya. Yang lebih dituntut utamanya adalah implementasi dengan baik dan analisis dengan lengkap dengan baik ya. Yang untuk itu, untuk bisa mengimplementasikan dan menganalisisnya diperlukan pemahaman konsep dan permasalahannya dengan baik. Kemudian berikutnya di bagian pendahuluan perlu dituliskan organisasi tulisan, yaitu bagian-bagian selanjutnya setelah pendahuluan
itu apa saja bagian-bagiannya. Yaitu adalah apa yang perlu kita tulis di pendahuluan ya. Kemudian di sini untuk penulisan bagian pendahuluan ini disarankan kita membuat daftar pertanyaan dan kita bisa menjawab ya, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi untuk supaya kita lebih yakin bahwa pendahuluannya kita udah lengkap, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertanyaannya kita bisa menjawab pertanyaan topik tugas akhir itu apa, kita jawab tentu jawaban ini menjadi bagian dari apa yang kita jelaskan di pendahuluan. Kemudian dijelaskan input dan outputnya, kemudian ada contohnya, kemudian jelaskan juga satuan pengukuran atau metrik evaluasinya, metrik pengukurannya, misalkan akurasi, kecepatan atau yang lain. Kemudian perlu kita tuliskan batasannya, batasan permasalahannya, kemudian alasannya ya. Kemudian kita pastikan bahwa batasan-batasan tersebut layak sebagai batasan. Kemudian kita perlu juga menjawab pertanyaan alasan mengapa dipilih topik tersebut. Ya. Kemudian apa yang akan dihasilkan atau yang sudah dihasilkan. Sistem, misalkan data atau analisis dan lain-lain dijelaskan dan bisa lebih dari satu. Kemudian jelaskan juga untuk sistem atau data tersebut, dijelaskan juga kondisinya atau ukuran secara kuantitatifnya. Jadi yang akan kita capai itu seperti misalkan data sebanyak berapa misalkan. Kemudian perlu juga ada kontribusi, kita jelaskan. Ya, seperti itu untuk bagian pendahuluan. Semoga bermanfaat.